Kenapa saya selalu bilang kita tidak tahu apa yang terjadi ya Mbak ya. Ini loh penderitaannya. Ini loh. Dia positif, nggak ada yang peduli. Sekali lagi saya selalu bilang, dia positif, nggak ada yang peduli. Garis bawahi tidak ada yang peduli, termasuk agent. Dan dia tidur di ladang. Ini masih beruntung ada orang yang mau ngasih dia tidur di ladang. Dikasih makan ya Mas ya Mbak ya. Dikasih beras. Terus bagaimana kalau kamu nggak ada tempat Mbak dan kamu disuruh jaga kayak gini, bener nggak? Kamu masih nyiramin ladang, kamu di situ bisa dibilang bekerja di ladang. Iya nggak bekerja lah Bu, hanya sekedar numpang tidur sama kasih makan. Kasih makan siapa? Dia dikasih makan sama majikannya itu untuk makan aja, nggak kerja di situ. Oh nggak kerja di sini? Nggak kerja. Jadi kamu dikasih tumpangan di sini? Suruh tidur di situ, beras semua dicukupi. Ada lampu nggak Mbak? Ya lampunya lampu itu tenaga surya itu kan di situ ada toh. Jadi kalau jam 9 itu udah mati. Kalau jam 9 sudah mati. Dan kamu sendiri di situ? Iya. Sama Mbak Lala dia orang. Tapi iya. Nggak tahu ngomong apa. Perjalanannya gini suka nyirami tanduran. Nggak ngerti apa Mbak. Ya wes, aku cuma berdoa. Semoga sehat-sehat aja dan saya nggak bisa ngomong apa-apa. Kamu positif akhirnya sampai dibuang di ladang kayak gitu. Kan kamu positif dibuang di ladang. Iya, aku udah ngomong sama agent nggak dijemput-jemput. Katanya ada pihak Orlin jemput sampai berlarut-larut di bandara. 3 hari di bandara, di hotel, sampai di ladang dan negatif pun tidak ada yang peduli. Sampai kamu ketemu aku dan aku nyuruh kamu laporan ke Kalun B. Baru dari situ kamu ada jalan titik terang ya. Iya. Kalau enggak kamu pun nggak tahu harus kemana. Aku bingung buat waktu itu kan dia gimana nah itu tak ngomong gini aja lah. Aku soalnya nggak tahu persis sih hukum di Hongkong. Coba aku terjelasan sudah itu udah begini ya. Mbak yakin? Kamu pasti punya rencana Tuhan lebih indah soalnya ini pihak hotline-nya Bu. Saya telepon suruh ngisi ini, suruh ngisi itu sampai berapa kali nggak ada jawaban, nggak ada apa-apa. Ini masih tak simpen saksi-saksi juga kemarin tak tunjukin. Ini anak majikanku aja masih peduli sama aku, selalu telepon. Suruh makan, suruh apa. Ya udah nggak apa-apa lah wes intinya anak majikanku masih ini. Tapi aku lihat kamu nggak depresi banget dibandingkan anak yang lain loh. Saya bilang ya kemarin itu waktu itu ya gimana aku semalaman udah kayak aduh itu aja biasanya aku mau bilang nggak kerja aku sakit ke sosial keluar. Tapi ini masih mending dibandingkan sama yang kemarin tak marahin itu Mbak, yang tak tanda tanganin itu. Ini kuat banget loh sampean, termasuk hebat loh kamu masih karena bisa. Itu semua nyemangatin sih. Pokoknya jangan lemah, kalau mau pulang jangan lemah. Harus semangat, harus sehat. Nanti kalau gak sehat gagal lagi. Gagal lagi loh kamu. Ingat loh, kamu harus sehat loh. Harus sehat, harus semangat. Kamu harus semangat, harus sehat. Harus dihadapin dengan tegar. Soalnya aku udah minta bantuan anak-anak untuk kirim Al-Fatihah buat anakmu dan semoga suamimu dikuatkan. Begitu juga dengan kamu yang ditinggalkan diberikan kekuatan yang lebih. Aku selalu minta doa itu sama teman-teman yang lain baik di Facebook ataupun di YouTube. Jadi kamu harus kuat. Kamu nggak kuat, kamu nggak bisa pulang dan kamu gagal lagi. Jadi harus kamu sendiri yang kuat. Kita nggak bisa apa-apa. Iya Bu. Kamu pasti ada rencana Tuhan yang lebih indah buat kamu. Ya aku makasih mau kesini tadi satu tujuan mau terima kasih sama Bu Yuni karena atas Bu Yuni sama Mbak Susi yang ngasih petunjuk saya harus kesini kesana. Akhirnya saya berusaha bisa, maksudnya dengan proses lancar saya udah bisa mau pulang ibaratnya kan, walaupun dengan keadaan ya ada kesedihan gitu Bu. Iya, dan kita tidak mengambil uang 1 sen pun dari kamu dan Mbak Susi malah membantu kamu baik dari keuangan apapun, memberikan kamu tempat tinggal. Ya, buat Mbak Susi juga terima kasih karena itu adalah celengannya sampean sendiri. Jadi semoga bermanfaat.
Saya cuma menyampaikan asal dia bisa pulang ketemu keluarganya. Udah aku bilang sama dia udah nggak merantau lagi lah, tunggu di rumah aja. Jangan merantau wes, sudah cukup lah. Cukup ya. Nanti kalau tinggal merantau nanti kayak gini lagi ya, kalau ketemu orang yang bisa kasih jalan baik. Kalau enggak Malah dibohongin teman-temanmu. Semuanya paspor hilang di taksi, mungkin juga ambil temenmu, kita nggak tahu, semuanya kita tidak Itu tahu. kemarin dari pihak kantor polisi itu dia nemu laporan dokumen aku tuh diserahin di kantor polisi Cuan sini. Kata dia ada datanya, cuma kan karena aku udah terlanjur ngelapor dulu ke KJRI kan, udah bikin, ya sudahlah nggak apa-apa. Oh iya, berarti kan intinya memang ada yang nemukan. Ya, Bu. Taksinya baik. Iya, baik lah. Karena udah bilang tuh kemarin pasti dibalikin. Iya, jadi dia Tapi kan kalau nunggu itu lama, Bu, belum tentu. Itu jatuh gitu kok Mbak. di taksi, aku tuh naik Enggak, Mbak. taksi. Sebenarnya kalau barang hilang itu tidak sulit tuh. Pengambilannya tidak sulit. Kamu datang ke kantor polisi, repot dibalikin. Aku kan di Indonesia. naik Enggak. taksi itu ya orang subuh sih Mbak Su, karena aku mikirin Mbak Susi pagi kasihan gak ada yang bantu gitu lah. Cepet-cepet saya itu datang. Nggak ngerti muter-muter sampai taman sampai siang jam Ya udah nggak apa-apa wes, intinya semoga baik-baik saja dan kamu dikasih kekuatan aja wes. Wes ojo merantau meneh, kita masih tetap saudara di sini. Aku tunggu kabarmu yang terbaik aja kalau udah pulang Indonesia, dan salam buat suami, buat anak-anak yang lain, Iya, Bu. pendoa 5 juga. Iya. Semoga dikasih kekuatan aja. Kasih tahu saya tanggal 12. Ini anaknya enggak. Aku nanti pulang dari Satin nanti langsung ke tempat sampai. Siap, aku Jadi tunggu. nanti kalau pulang dari Satin kan aku bisa bilang Bu Yuni kira-kira ada tiket langsung nggak gitu. Oke, kan. Wak. Nanti Bu Yuni Oke. bilang. Buat mbak-mbaknya yang di luar sana, saya minta bantuan doa. Kirim Fatihahnya buat anaknya. Nama anakmu kalau boleh tahu, Mbak? Nanda Saputra. Nanda Saputra. Jadi saya minta kiriman doa buat Nanda Saputra. Nanda Saputra yang meninggal pada hari Selasa kemarin. Jadi saya minta bantuan doa buat mbak-mbaknya yang saat ini mendengarkan, agar dia diberikan jalan di sisi Tuhan, dan mbak yang ditinggalkan serta bapak yang ditinggalkan, kakak-kakak yang ditinggalkan diberikan kekuatan. Itu aja. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia.